Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 konsep dasar biostatistik kelas D3 Rekam Medis kelas A. Kami akan membahas mengenai ukuran posisi. Next. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan kelompok akan mengenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama dari Silia, NIM 16, ada Ilham Nevanda, NIM 36, dan Intan Ayudia, saya sendiri, NIM 37. Next. Yang pertama, di sini ada ukuran posisi, akan saya jelaskan. Jadi ukuran posisi atau juga biasa disebut dengan ukuran lokasi, yaitu data yang tersusun dari data yang terkecil sampai terbesar, lalu data tersebut dapat terbagi menjadi beberapa bagian yang bisa diamati. Nah, pembagian pengamatan ini juga disebut nilai posisi atau nilai letak. Untuk ukuran posisi sendiri dibagi menjadi 3. Ada kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, di setiap bagian kuartil, desil, persentil, dia juga punya data kelompok dan juga data tunggal. Next. Untuk kuartil, pengertiannya yaitu 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Dan ketiga nilai itu ada nilai tengah atau juga disebut dengan kuartil kedua, atau juga disebut dengan Hi2, yaitu suatu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua atau Hi2. Yang ketiga ada kuartil ketiga atau kuartil atas. Biasanya disebut Hi3, yaitu nilai tengah dari suatu data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Hi2. Nah, ini adalah gambaran secara umum dari 3 nilai tersebut. Ada Hi1, Hi2, Hi3. Nah, ini dibagi menjadi seperempat bagian. Oke, next. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di awal kuartil itu dibagi menjadi 2, data tunggal dan juga data kelompok. Nah, yang pertama ada data tunggal. Data yang diurutkan itu mulai dari terkecil ke terbesar. Dan letak kuartil ke I atau Hi ditentukan dengan rumus Hi sama dengan nilai data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Nah, keterangannya Hi itu kuartil ke I. Nah, untuk I sendiri itu bisa diganti 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Itu tergantung sama pertanyaan soalnya. Seumpama mencari kuartil ketiga jadi Hi3. Untuk N sendiri yaitu banyaknya data. Next. Yang kedua ada kuartil data kelompok. Nah, kuartil ke I data kelompok dirumuskan Hi sama dengan TB plus 1/4 N min FK, itu di dalam kurung ya, dibagi F Hi dikali P. Nah, untuk I sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu bisa diganti 1, 2, 3, tergantung soalnya. Untuk TB tepi bawah kelas, N itu banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas Hi, lalu F Hi itu frekuensi kelas Hi. Nah, sedangkan P itu panjang interval kelas. Next. Ini ada contoh soal kuartil, yaitu menentukan kuartil bawah Hi dari data yang sudah ada di soal. Jadi cara menjawabnya itu kita pertama mengurutkan datanya dulu. Nah, di situ ada 20 data yang masing-masing ada 20 data yang tengah itu dilingkari merah, itu tengah-tengahnya. Jadi ada 10 data di bagian kiri dan 10 data di bagian kanan. Nah, tengah untuk mencari Hi2-nya itu 68 plus 68 dibagi 2. Hasilnya 68. Nah, lalu yang Hi1-nya gimana? Hi1-nya tadi kan ada 10 data nih. Ada 10 data jadi 43 sampai 68. Nah, itu nanti diurutkan dan dicari tengah-tengahnya. Jadi Hi1-nya 58 plus 60 sesuai yang ada di ini samping kanan kiri lingkaran. 58 plus 60 dibagi 2 sama dengan 59. Jadi nilai kuartil bawahnya adalah 59 gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Deli. Silahkan.
Selanjutnya ada desil. Desil ini adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama, dan yang membagi data tersebut dinamakan desil untuk menentukan nilai desil tersebut. Selanjutnya ada gambar posisi. Ini adalah contoh gambar posisi dari desil. Ada D1, D2, D3. D1 ini adalah desil 1, D2 desil 2, D3 desil 3. Selanjutnya desil dibagi menjadi dua, yaitu ada desil data tunggal, rumusnya DI sama dengan X1 dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Untuk langkah-langkahnya mencari desil data tunggal, yaitu yang pertama menyusun data dengan mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, menentukan letak desilnya. Dan yang terakhir, menghitung nilai desil. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya di sini tentukan letak dan nilai D1, D4, dan D7 dari soal berikut ini. 6, 4, 3, 2, 1, 1, dan seterusnya. Untuk cara menjawabnya yaitu urutkan datanya terlebih dahulu menjadi 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Dan diketahui X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 2, X4-nya 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari letak D1. D1 sama dengan X1 dalam kurung N plus 1 dibagi 10 sama dengan X1 dalam kurung 14 plus 1 per 10 sama dengan X1 dalam kurung 15 per 10 sama dengan X 15 per 10 sama dengan X 1,5. Jadi letak D1-nya ketemu X1 plus 0,5. Selanjutnya mencari nilai D1. D1-nya X1 plus 0,5 dalam kurung X2 min X1. Sama dengan 1 plus 0,5 dalam kurung 1 min 1. Sama dengan 1 plus 10 dan sama dengan 1. Jadi nilai D1-nya 1. Untuk mencari D4 dan D7-nya sama halnya seperti mencari desil 1 seperti yang di atas dan didapatkan hasil letak D4-nya diketemukan X4 plus 0. Untuk nilai D4-nya adalah 3, letak D7-nya X10 plus 0,5, nilai D7-nya 5,5. Yang kedua ada desil data kelompok, rumusnya D1 plus TB, TB ini adalah tepi bawah, plus P adalah panjang kelas. Dalam kurung I plus 10 kali N min FKS D1 plus frekuensi D1. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Langkah-langkah sekarang adalah langkah-langkah mencari desil data kelompok. Untuk langkah yang pertama, cari frekuensi kumulatif apabila belum diketahui dalam tabel. Untuk langkah yang kedua, cari letak interval desil dengan rumus I per 10 kali N, di mana I adalah kuartil ke, misal mencari desil 5, jadi 5, maka 1 sama dengan 5. Kalau mencari desil 8, di 8, maka I-nya sama dengan 8, sedangkan N adalah jumlah data. Untuk langkah yang ketiga, mencari tepi bawah dan panjang kelas, frekuensi letak desil, dan frekuensi kumulatif sebelum letak desil. Untuk langkah yang keempat, substitusikan ke rumus desil data kelompok. Oke, langsung saja ke contoh soalnya untuk mengetahui cara menghitung desil data kelompok. Untuk soalnya diketahui sebuah tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan D5 atau desil 5. Contoh soalnya seperti ini, cara menjawabnya adalah buat tabel terlebih dahulu, kemudian mencari frekuensi kumulatif. Contoh, nilainya 20 sampai 24, frekuensinya 2. Di sini frekuensinya 2. Selanjutnya D5 sampai D25 sampai 29, frekuensinya 5, dan frekuensi kumulatifnya 7. Kenapa bisa 7? Soalnya dari 5 ditambah 2. Frekuensi 5 ditambah frekuensi kumulatif 2. Jadi hasilnya 7 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya diketahui I sama dengan 1 dan N sama dengan 40. Jadi 5 per 10 dikali 40 sama dengan 20. Jadi letak di 5-nya berada di interval 35 sampai 39. Untuk TB-nya, tepi bawah sama dengan A-05 sama dengan 35,0,5 sama dengan 34,5.
Untuk P-nya sama dengan B min A plus 1 sama dengan 39 dikurangi 35 plus 1 sama dengan 5. Untuk D5-nya, mencari D5-nya, TB plus P dalam kurung 5/10 dikali N min FKS D5 per frekuensi D5 sama dengan 30,5 plus 5 dalam kurung 5/10 kali 40 min 14/10. Jadi sama dengan 34,5 plus 5 dalam kurung 20 min 14/10 sama dengan 34,5 plus 5 dalam kurung 6/10 sama dengan 34,5 plus 30/10 sama dengan 34,5 plus 3, jadi hasilnya 37,5. Selanjutnya akan dibantu menjelaskan oleh Ilham Nevanda. Baik, terima kasih Deli. Saya akan menjelaskan persentil merupakan ukuran posisi membagi himpunan data ke dalam 100 bagian yang sama. Prinsip perhitungan sama dengan kuartil atau desil. Posisi relatif dari suatu hasil pengamatan yang menyatakan nilai di bawahnya disebut jenjang persentil. Berikut gambar posisi, ada P1, P2, P3, disebut dengan persentil 1, persentil 2, persentil 3, dan seterusnya. Next. Persentil data tunggal yaitu mempunyai rumus PI sama dengan XI dalam kurung N plus 1/100. Berikut langkah-langkah mencari persentil tunggal ada 3, yaitu yang pertama menyusun data dengan mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai terbesar. Yang kedua menentukan letak persentilnya, dan yang terakhir menghitung nilai persentil. Oke, next. Berikut ada contoh menentukan letak dan nilai P60 dari soal 6,4, 5,3, 5,2, 1, dan seterusnya. Berikut cara menjawabnya. Mengurutkan terlebih dahulu 1, 1, 2,2, 2,3, 3, dan seterusnya. Diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 2, X5 sama dengan 2, dan seterusnya. Letak P60 sama dengan X60 dalam kurung N plus 1/100. X60 dalam kurung 15/100. X dalam kurung 900/100. Jadi X dalam kurung 9,0. Nilai P60 sama dengan X9 plus 0 dalam kurung X10 min XG sama dengan 4 plus 0 dalam kurung 5 min 4 sama dengan 4 plus 0 sama dengan 4. Jadi nilai P60 sama dengan 4. Next. Berikut adalah persentil data kelompok yang punya rumus PI sama dengan TB plus P dan kurung I/100 kali N min FKS PI per frekuensi P1. Keterangan N banyak jumlah data, TB tepi bawah, P panjang kelas, FI PI sama dengan frekuensi PI, FKS PI frekuensi kumulatif sebelum PI. Berikut langkah-langkah mencari persentil kelompok. Yang pertama, cari frekuensi kumulatif apabila belum diketahui dalam tabel. Yang kedua, cari letak interval persentil dengan rumus I/100 kali N, di mana I adalah persentil ke min 1. Misal mencari persentil 50 dalam kurung P50, maka I sama dengan 50. Kalau mencari kuartil 25
dalam kurung P 25, maka I sama dengan 25. Sedangkan N adalah jumlah data. Yang ketiga, mencari tepi bawah dan panjang kelas, frekuensi letak kuartil, dan frekuensi kumulatif sebelum letak persentil. Baik, untuk yang terakhir ada substitusikan ke rumus persentil data kelompok. Langsung saja ke contoh untuk mengetahui cara menghitung persentil data kelompoknya. Next. Contoh soal, diketahui sebuah tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Jadi kita menentukan P25 persentil 25. Nilai 20 sampai 24 frekuensinya 2. 25 sampai 29 frekuensi 5. 30 sampai 34 frekuensi 7. 35 sampai 39 frekuensi 10. 40 sampai 44 frekuensi 9. 45 sampai 49 frekuensi 7. Cara menjawabnya, buat tabel terlebih dahulu, kemudian mencari frekuensi kumulatif. Nilai 20 sampai 24 frekuensi 2, frekuensi kumulatif 2. Nilai 25 sampai 29 frekuensi 5, frekuensi kumulatifnya 7. 7 ini dapat dari frekuensi 5 tambah frekuensi kumulatif 2. 30 sampai 34 frekuensi 7, frekuensi kumulatif 14. Itu sama dengan yang di atas tadi, 7 tambah frekuensi 7 tambah frekuensi 7 sama dengan frekuensi kumulatif 14 jadinya. Diketahui I sama dengan 25 dan N sama dengan 40. 25 per 100 kali 40 sama dengan 10. Jadi letak P25 berada di interval 30 sampai 34. TB sama dengan A min 0,5 sama dengan 30 min 0,5 sama dengan 29,5. P sama dengan dalam kurung B min A plus 1 sama dengan 34 min 30 plus 1 menghasilkan 5. P25 sama dengan TB plus P dalam kurung 5 per 10 kali N min FKS P25 per frekuensi 25. 30,5 plus 5 dalam kurung 25 per 100 kali 40 min 7 per 7. 29,5 plus 5 dalam kurung 10 min 7 per 7. 29,5 plus 5 dalam kurung 3 per 7. 29,5 plus dalam kurung 15 per 7. 29,5 plus 2,14 sama dengan hasilnya 31,13. Next. Baik, berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Intan Widya. Silahkan Intan. Baik, terima kasih Nevanda. Yang selanjutnya yaitu bantuan menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang untuk memudahkan dalam perhitungan semua ukuran pemusatan data yang telah dibahas tadi di atas, itu dapat digunakan bantuan program Microsoft Excel. Jadi ada beberapa sintaks fungsi statistika yang terdapat pada program Microsoft Excel. Karena di sini kita membahas 3 tadi, kuartil, persentil, dan desil, maka saya akan menjelaskan yang 3 itu saja. Nah, untuk kuartil, sintaksnya kuartil. Jadi, kuartil ke quart data, di mana quart sama dengan 0, menghasilkan data terkecil. Quart sama dengan 1 adalah kuartil pertama, quart sama dengan 2, kuartil kedua, quart sama dengan 3, kuartil ketiga, dan quart sama dengan 4 menghasilkan data terbesar. Nah, untuk persentil, sintaksnya persentil, keterangannya persentil ke K data, di mana K sama dengan 0 sampai dengan 1. Contohnya D sama dengan 0,6 menghasilkan data ke 60%. Untuk desil, itu sama seperti persentil ya sintaksnya. Keterangannya desil ke K data dalam persentil yang kemudian dikalikan 10. Next. Ada contoh penggunaannya. Yang pertama ada kuartil. Untuk mencari kuartil digunakan rumus sama dengan kuartil dalam kurung X1
titik 2 xn, 1 dalam kurung untuk kuartil 1 dan seterusnya. Lalu di situ ada kuartil untuk data terkecil itu rumusnya sama dengan kuartil x1 titik 2 xn, 0. Untuk yang terbesar sama dengan kuartil x1 titik 2 xn, 4 untuk data yang terbesar tadi. Nah, dan di sebelahnya itu ada contoh yang di Microsoft Excel-nya. Nah, di situ kuartil 1, kan itu diklik yang 60. Di fx-nya keluar x sama dengan kuartil dalam kurung I2 titik 2 I51,1. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada persentil dan desil. Untuk mencari persentil dari data yang digunakan dalam contoh tadi, dapat digunakan rumus yaitu sama dengan persentil dalam kurung x1 titik 2 xn, d. Di mana D adalah persentil keberapa yang ingin dicari. Nah, sedangkan untuk mencari desil rumusnya sama seperti persentil, namun D dikali dengan 10 menjadi seperti sama dengan persentil dalam kurung x1 titik 2 xn, D bintang 10. Bintang itu artinya dikali. Contoh pengerjaannya dapat dilihat yang sampingnya. Itu di situ dikliknya di 93 yang E19 ya. Itu keluar fx-nya sama dengan persentil dalam kurung I2 titik 2 I51, 0,9. Oke, next. Nah, ini lanjutannya untuk desil ya. Dia di fx-nya tertulis sama dengan persentil I2 titik 2 I51, 0,09 dikali 10. Kalau di Excel kali itu diganti dengan bintang. Begitu. Baik, next. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai ukuran posisi dari kelompok 6 konsep dasar biostatistik kelas A. Jadi semoga dari pembahasan kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.